APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Dan tentu itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau APBD ini dirasa di lingkungannya, di sekitarnya belum berdampak, maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, masyarakat Jawa Timur bisa kemudian berkontribusi lewat kita. Yang terpenting adalah bahwa APBD untuk masyarakat Jawa Timur. Bukan hanya soal nominal, tapi soal bagaimana Jawa Timur ini lewat APBD bisa berfungsi berdampak baik kepada masyarakat Jawa Timur. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Sabrina, yang pada episode kali ini saya bersama dengan Mas Ari lagi, yang kita tahu nama lengkapnya adalah Muhammad Azhari SHI MM, anggota DPRD Komisi C Jawa Timur. Nah, di episode kali ini Empower, saya dan Mas Ari akan ngobrolin tentang anggaran untuk rakyat. Transparansi dan efektivitas belanja daerah di Jawa Timur itu kayak gimana sih gitu kan. Secara kita tahu ya, APBD itu uang rakyat, tapi sejauh mana rakyat tahu kemana uang itu mengalir? Nah, kan gak ada yang tahu kan, ya kan, kemana aja. Nanti bareng Mas Ari dari Komisi C DPRD Jawa Timur, kita akan kulik bagaimana anggaran bisa benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas. Nih, keren banget nih skripnya ya. Dan Mas, menarik ya. Ini kan, kalau ngomongin soal APBD itu kan dari rakyat untuk rakyat ya, menyusun anggaran yang relevan. Nah, proses penyusunan APBD dan keterlibatan masyarakat sendiri. Gimana sih proses awal penyusunan APBD Jawa Timur? Ya, terima kasih masyarakat Jawa Timur, bahwa perlu diketahui memang betul APBD itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, maksudnya apa? Bahwa kita ini hidup di Jawa Timur, di wilayah Provinsi Jawa Timur, menggunakan tanah, air, dan lingkungannya di Jawa Timur. Tentu fasilitas yang kita rasakan juga harusnya berbanding dengan kontribusi yang kita berikan. Betul. Nah, kontribusinya buat apa? Seperti yang mungkin barangkali beberapa minggu, bulan yang lalu saya gencar menyampaikan kalau wajib bayar pajak. Pajak harus dibayar. Katanya ya untuk kita. Nah, pajak yang masuk ke provinsi ini nanti akan kemudian diprogramkan menjadi APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi pendapatan dari mana, kemudian belanjanya untuk apa. Nah, saya kira APBD prosesnya panjang ya, Mbak. Nah, keterlibatan masyarakat di mana? Saya kok meyakini bahwa warga desa terutama itu ada namanya setiap 3 bulan sekali. Kalau di provinsi satu tahun sekali itu ada namanya Musrenbang. Musyawarah pembangunan, rencana pembangunan. Itu dari mana masyarakat boleh mengaturkan, boleh kirim surat, begitu. Jadi itu ya, Empower, kalau misalkan Empower nggak tahu penyusunan APBD Jawa Timur itu gimana nih? Barusan dijelasin sama Mas Ari ya, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam pembentukan program prioritas? Ya, untuk yang terlibat dalam penggunaan program prioritas itu yang pertama tentu pemerintah. Kemudian yang disetujui oleh DPR. DPR boleh mengusulkan. Nah, ini berdua antara pemerintah, eksekutif, dan legislatif. Saya begini, prioritas. Warga miskin kita masih 10%. Misalnya ini aku datang ke valid ya, apakah bisa 9, bisa 8 karena naik turun ini. Nah, per hari ini nggak sampai 10%. Nah, ini prioritas. Kalau lama-lama miskin kan kasihan nih. Betul. Maka ini menjadi program prioritas. Yang kedua, masyarakat kita berapa banyaknya yang tidak sekolah. Nah, ini kalau prioritas. Iya. Jadi kebutuhan itu dasar itu ya kesehatan, pendidikan, ya. Maka ini menjadi prioritas program Provinsi Jawa Timur. Nah, yang menentukan siapa? Yang pemerintah tentu. Dari mana? Dari Musrenbang tadi itu. Musrenbang tadi, yang dimana masyarakat juga bisa ikut mengaturkan ya, ngasih masukan-masukannya. Kira-kira apa masyarakat punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya secara formal? Tadi dijawab Musrenbang itu tadi ya. Tapi seberapa sering aspirasi masyarakat itu atau rakyat itu dimasukkan dalam postur anggaran? Sangat sering sekali. Bahkan hampir rata-rata masyarakat mengusulkan, kami terima kok.
Hanya saja memang kelasnya ya. Kelasnya misalnya, Pak, di desa saya, berarti kelasnya kan desa. Ya. Ya kan? Pak, ini di RT saya, kelasnya RT. Maka penganggarannya lewat apa? Ya lewat kadang desa, lewat kabupaten gitu. Kalau provinsi mengakomodir dari sekian, mulai kabupaten A, B, C, D, dihitung per provinsi yang menganggarkan. Oke, berarti memang itu ada kelas-kelasnya sendiri ya. Berarti kalau dari RT dia ke Desa. ke desa, ke kelurahan ya, desa atau kelurahan, kelurahan ke kecamatan. Kecamatan, betul. Naik lagi kecamatan ke Kabupaten kota. kabupaten kota. Dari situ akhirnya ya. Betul. Baik. Nah, apakah sistem e-planning udah transparan dan terbuka untuk publik? Tapi sebelumnya, sistem e-planning ini apa? Mungkin banyak dari Empower yang belum tahu. Sistem e-planning itu apa? Ya, jadi begini, ada rancangan-rancangan yang itu kemudian ada namanya input, output, outcome-nya. Jadi misalnya memprogram ini sebetulnya dasarnya dari apa sih? Kok bisa membuat program beasiswa itu? Maka ini juga punya landasan. Dikarenakan banyak yang tidak mampu dalam misalnya berkelanjutan sekolah, gitu kan? Ada kemudian keluarga yang mungkin kurang sejahtera, tapi dia punya prestasi. Ya. Dan dasar ini kemudian kita jadikan program untuk beasiswa. Ya. Nah, lalu beasiswa ini ketika kita berikan, ini anak, ini mahasiswa atau santri atau siswa, dia ini prestasi nggak? Nah, kalau teman-teman prestasi outcome-nya, output-nya, maka ini bisa menjadi apa namanya warga masyarakat Jawa Timur yang harus misalnya ngikutin perlombaan di internasional. Olimpiade gitu betul, ya. Betul, jelas nih. Nah, maka ini satu contoh ya. Ya, Kan salah banyak, satu contoh. E-planningnya jelas ini. Perannya, kemudian bagaimana kemudian rekonstruksinya, lalu output outcome-nya jelas. Kalau enggak ini uang mubazir. Iya, betul sih. Dan itu sudah transparan berarti ya? Kalau transparannya saya kira ini kan tiap tahun kita menerima laporan pertanggungjawaban gubernur. Memang secara lapangan kami juga tidak bisa sampai ke bawah ya. Ini apakah sudah semua yang masyarakat yang nggak mampu sudah sekolah, kita belum sampai sekarang, belum sampai sejauh itu. Tapi saya kira program ini jalan per tahun kok. Kalau seandainya nggak bisa masuk sekarang, tahun depan. Oke. Terus menerus seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan menarik. Gimana caranya memastikan biar anggaran tidak didominasi oleh agenda elit atau birokrat saja? Ya, bagi pemirsa Jawa Timur, percayakan sajalah bahwa Provinsi Jawa Timur ini, eksekutif legislatif ini mampu untuk melakukan akselerasi, melakukan program yang itu kaitan dengan kesejahteraan, percepatan kemiskinan agar lebih meningkat statusnya melalui banyak program. Kalau ini pertama soal kemiskinan, maka itu namanya dinas sosial. Ada namanya program PKH, bukan keluarga harapan. Itu dibantu setiap 3 bulan sekali. Ada dinas UMKM yang pengen buka usaha, dibantu. Kemudian perbankan, ini Bank Jatim juga memberikan stimulus, memberikan banyak kelonggaran agar siapapun boleh kok boleh pinjam. Itu ada lumayan itu mulai 0 sampai 1 juta, mulai 1 juta sampai 10 juta, mulai 10 juta sampai 100. Tanpa jaminan loh. Wow. Tanpa jaminan itu sepanjang usahanya jelas. Oke, berarti harus ada dokumen-dokumen yang nanti akan diajukan ya. Dan itu surat-surat jelas apa enggak? Iya. Usahanya. Ada analisa-analisanya ya. Ada analisa-analisanya. Betul. Menarik. Dan kalau ngomongin soal tantangan terbesar nih dalam menjaga integritas proses penyusunan anggaran, apa Mas? Tantangan terbesarnya? Soal konsistensinya aja ya. Jadi misalnya begini, memang suatu ketika tidak bisa dirubah, tidak bisa anggaran itu semena-mena untuk dirubah, semena-mena sewaktu-waktu bisa dirubah, itu tidak bisa. Yang konsisten aja, ya biasanya beasiswa aja, misalnya miskin aja. Tetapi memang nggak bisa dielakkan, Mbak, ketika ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, misalnya tiba-tiba ada banjir, ya kan? Tiba-tiba kemudian ada longsor yang nggak terduga nih, maka otomatis ya kayak gini-gini bisa, misalnya jatahnya 100.000 orang, ya mungkin 500, ya 500 untuk peralatan jalan yang buntu atau yang rusak gara-gara itu, kan gitu. Banjir harus butuh cepat. Nah, kayak gitu mengganggu ini ya. Sepanjang itu nggak ada hal yang yang begitu dahsyat, saya kira normal-normal aja.
Oke, berarti tantangannya itu di konsistensinya aja, Betul, Mas ya. betul. Kalau misalkan nggak ada yang mendadak-mendadak, Wah, urgensi lainnya aman aja, aman aja. gitu ya kan ya. Lalu gimana cara Komisi C buat nyaring usulan yang realistis dan berdampak langsung, Mas? Iya. Ini selain Komisi C, setiap anggota DPR itu punya program namanya reses. Reses itu surat aspirasi masyarakat. Jadi anggota DPR kembali ke masing-masing dapil, daerah pilihan. Kalau saya kan dapilnya Madiun, Nganjuk. Jadi turun di daerah sana. Nah itu nanyain Bapak Ibu apa kebutuhannya, apa yang menjadi aspirasinya gitu. Oke. Nah, jadi ada program itu lalu kita resum, kita serahkan ke DPR untuk dilanjutkan ke beberapa provinsi jadi program. Oh, jadi langsung ke dapilnya masing-masing Iya, ya. betul. Kriteria sebuah program agar layak didanai besar oleh APBD itu apa? Nah, yang pertama tentu untuk masyarakat. Kalau itu kaitan dengan percepatan pemulihan ekonomi, kita dorong. Oke. Untuk pendidikan kita dorong. Nah, pokoknya untuk masyarakat kita dorong deh. Untuk Kriteria masyarakat itu, yang benar ya. Oke. Terakhir nih, sebelum kita selesai di segmen pertama. Konflik prioritas antar daerah, kalau misal ada nih, cara penyelesaiannya gimana, Mas? Tentu item mana atau hal apa dulu yang diperselisihkan ya. Nah, kegunaan atau fungsi pemerintah provinsi di sini, kalau ada kabupaten kota yang kurang sepaham, maka provinsilah pihak yang bisa mendudukkan di antaranya. Kalau provinsi antar provinsi, maka negara yang mendudukkan. Nah, kalau antar kecamatan, maka kabupaten yang mendudukkan. Nah, tinggal kabupaten mana dulu atau apa item yang mungkin baru diperselisihkan sehingga kami bisa fasilitasi. Yang jelas jaga juga Jawa Timur ini terkenal damai, mari kita jaga, nyaman, mari kita jaga. Saya kira masalah Jawa Timur enak kok orang-orangnya. Enak ya, gampang atur-aturannya. Iya. Empower, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen kedua masih di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya Yuri Sabrina dan Mas Ari, anggota Komisi C DPR di Jawa Timur ya. Di segmen kedua ini kita akan membahas tentang anggaran serapan tapi yang nggak kerasa. Nah, ini akan ada evaluasi dan yang pasti apakah efektif gitu ya kan ya. Ngomongin soal serapan anggaran tinggi tapi dampaknya belum maksimal, Mas. Kira-kira dari banyaknya anggaran yang terserap 100% ya kan, tapi manfaatnya belum dirasakan. Itu penyebabnya apa sih? Alokasi anggaran pasti kita tetapkan setiap tahun. Nah, itu ada namanya APBD murni dan APBD perubahan. Kenapa kemudian perubahan? Karena seringkali beberapa kejadian itu kemudian tiba-tiba, maka APBD harus dirubah. Misalnya kayak apa ya? Ya tadi itu saya sampaikan, misalnya ada bencana alam, maka nggak bisa kemudian mengubah belanja ini ke prioritas yang lain, nggak bisa. Sesuai realnya nih. Ya. Nah, kita rubah bisa di APBD perubahan namanya. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak 100% program itu jalan? Itu banyak faktor. Yang pertama karena lingkungan, kemudian karena suasana situasi. Misalnya begini, pertanian yang semestinya bulan Januari itu saatnya tanam, tapi ini nggak bisa tanam karena masih hujan. Ini berarti kan terpending, ya kan? Kemudian kalau terpending maka duit yang mesti Januari bisa keluar, baru keluar bulan Maret. Nah, akhirnya kemudian molor 100% nih. Di Desember, maka masih ada 2 bulan yang mestinya harus selesai, tapi enggak. Nah, oleh karenanya anggaran yang sudah kita plot atau yang sudah kita pakukan di situ, itu akan terhambat ketika ada suasana lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, banyak faktor ini memang. Banyak faktor. Jadi memang nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya Ya, faktor banyak, ya, betul. gitu. Nah, ada evaluasi nggak sih, evaluasi sistemik terhadap program yang tidak berdampak kira-kira? Ya, kalau di Komisi C, komisi saya kebetulan di sana, itu tiap 3 bulan sekali kita evaluasi. Nah, program pendapatannya kayak apa, sudah bekerja dengan baik nggak di 3 bulan ini, targetnya apa, gitu. Sudah kita lakukan itu. Kita monitoring. Oke, kira-kira dari evaluasi itu tadi, nemu nggak sih program yang sering jadi penghabis anggaran tapi nggak efektif gitu? Di komisi saya, Komisi C itu kan pendapatan dan aset ya. Ada juga yang aset nih, yang menurut saya masih juga banyak perlu gas lagi.
kaitan dengan penggunaan aset Provinsi Jawa Timur. Banyak aset yang belum dimaksimalkan. Oke. Mestinya ini bisa dipergunakan. Nah, ini menurut saya harus digas lagi nih, agar supaya aset yang di Jawa Timur ini bisa dipergunakan dengan baik. Nah, Mau dipakai kafe kah, mau dipakai boleh aja. Oke, boleh aja ya. Boleh aja. Aset-aset yang banyak di Jawa Timur ini contohnya, salah satunya. Contoh misalnya tanah aset, kalau di dapil saya ya, di Madiun itu ada namanya rumah yang nggak dipakai, sekarang dipakai gudang. Untuk gudang apa? Untuk gudang rumah sakit. Oke. Nah, padahal rumah sakit sudah ada sendiri rumah sakitnya. Iya. Nah, statusnya ini belum cek ya, apakah dia sewa, apa hanya menggunakan atau apa. Yang viral kapan lalu itu nggak sih, Mas? Gimana tuh? Yang rumah sakit Terbengkalai itu bukan? Bukan ya? Di Madiun apa enggak? Kalau di Madiun Lupa. punya aku. Lupa. Maksudnya di dapil aku. Saya lupa, antara di Madiun mungkin Nah, ya. itu kalau aset yang mangkrak, sayang sekali. Nah, itu mestinya harus di apa namanya dirawat, Iya, kemudian iya, dipergunakan. iya. Ini maunya kita sewa maunya untuk kafe, untuk kumpul-kumpul gitu. Tapi karena masih pakai gudang sehingga kita ini milik siapa ini? Iya, Nggak iya, jelas. iya, iya, iya. Jangan-jangan ada barang berharga di situ gitu kan. Nah, Kita nggak pernah gunakan dan banyak kayak gitu. lah yang menyewakan itu jadi gudang siapa, Mas? Ya apa dinas aset dong. Dinas aset Badan ya. namanya BKAD, Badan Aset dan Keuangan Daerah. Oke. Ini seluruh aset Jawa Timur terkumpul di dinas ini. Oke. Di mana titiknya, apa sekarang, statusnya apa, semua di sini. Oke, berarti banyak aset yang seharusnya bisa diberdayakan ya. Betul. Tapi masih belum Maksimal lah. maksimal. Nah, bagaimana Komisi C mengintervensi atau ngasih masukan pada OPD soal efektivitas? Kalau di setiap rapat kerja, setiap evaluasi pasti saya sampaikan. Targetnya tiap tahun itu berapa, lalu per triwulan ini sampai di mana. Jadi sebelum ke 12 bulan, 3 bulan ini sudah di mana nih? Jalan nggak? Kalau jalan kayak apa? Oke, masih ada waktu nih. Nah, terus begitu, masih ada waktu begitu. Oke. Nah, setiap rapat triwulan ini, saya kok menemukan memang ada yang stuck. Ya. Karena banyak problem, banyak kendala. Ada juga yang meningkat. Oke. Nah, oleh karenanya memang nggak bisa nggak bisa satu menyeluruh ya. Tetapi demi melakukan tugas karena monitoring, karena juga pengawasan, maka setiap triwulan itulah kita lakukan. Oke. Itu tadi evaluasi triwulan ya, setiap 3 bulan sekali. Ada indikator output dan outcome yang sudah digunakan secara ketat di Jatim nggak, Mas? Apa? Ya, kalau itu dampaknya jelas. Sepanjang masuk menjadi pendapatan daerah, berarti bagus. Oke. Tapi kalau nggak meningkat, bentar, ini apa ini? Diceknya dari situ ya indikatornya. Kalau meningkat, bagus. Iya. Tapi kalau nggak meningkat, ditelusuri lagi. Iya, Ya. kenapa kok nggak meningkat? Kenapa? Ada contohnya nggak, Mas? Di Jatim? Kalau soal soal di dinas misalnya, dinas DPMPTS misalnya, itu dinas penanaman modal, nah kan banyak sekali investor masuk. Oke. Pertanyaannya udah izin belum? Jangan-jangan yang bangun pabrik aja. Dan tiba-tiba jalan loh, kok ini kok udah gedung udah jadi. Pabrik ini kan mesti investasi masuk situ dulu. Iya. Nah, ini udah tercatat belum? Nah, kemudian dampaknya ke masyarakat. Ini ada pabrik nih baru. Masalah udah diajak berembuk belum? Betul. Nah, ini kan kayak begini ini menjadi catatan kita semua. Oke. Bahwa memang di dinas kami belum menyampaikan secara keseluruhan di Jawa Timur. Ini ada pabrik baru, di sini ada rencana, ini belum. Oke, jadi seperti itu. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang output outcome-nya sudah digunakan secara ketat di Jatim, tapi indikatornya kita belum tahu, ya kan? Lalu untuk sistem reward atau punishment terhadap OPD apa sudah berlaku? Iya, OPD ini kan bagian dari organisasi eksekutif yang dikepalai oleh namanya gubernur, namanya kepala daerah. Nah, reward itu berbentuk satu syarat pangkatan, kemudian ada nama insentif. Jikalau bisa menjalankan program dan target tertentu, maka ada sebuah insentif yang diterima. Nah, besarannya ditentukan oleh gubernur memang. Nah, kita nggak sampai masuk ke sana karena itu wilayah eksekutif ya. Ya. Tetapi soal percepatan reward itu sudah ada di sana.
Sudah Nah, ada. tinggal besarannya kita nggak sampai ke sana. Oke. Punishment juga sama berarti? Ya, kalau nggak sesuai ya ini ya dia pasti dipindah kan, mutasi. Oke. Kita. Mutasi akhirnya gitu kan. Kalau peran masyarakat sendiri atau akademisi ya dalam menilai efektivitas belanja daerah bagaimana mereka perannya? Kalau masyarakat tentu bisa melihat ya, di wilayahku ini kok gini-gini aja gitu. Ya. Nah, maka masyarakat silakan bisa, kalau di saya di mana Madiun Nganjuk, saya udah buatkan posko gede itu. Kalau ke Nganjuk ada di jalan di kota itu rumah sakit Bayangkara, kalau di Madiun di kota. Kalaupun ada lingkungannya yang belum berkembang, ada satu hal ya, something yang perlu disampaikan, masuk aja ke poskonya, sampaikan di sana ada apa. Sehingga saya karena di Surabaya gitu kan, maka bisa mungkin daerah ke Nganjuk atau Madiun untuk menyelesaikan ini. Nah, oleh karenanya bagian dari aspirasi meskipun ada reses yang setahun yang cuma 3 kali, penting day-to-day-nya boleh kok ke posko kami untuk menyampaikan ini. Jadi ada tempat untuk menampung aspirasinya rakyat ya, betul. Gitu ya, masyarakat di situ ya, yang akhirnya nanti Mas Ari juga ini nih masukan nih dari rakyat untuk ke DPR, ke Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Bagus itu, bagus banget ya kan. Di Surabaya ada nggak ya? Harusnya ada sih di Surabaya ya. Nah, seberapa besar sih Mas resiko pemborosan anggaran karena copy paste dari program tahun lalu? Biasa kan gitu kan ya, program tahun lalu di copy paste lagi ada lagi di tahun ini gitu kan ya. Banyak pemborosan seberapa besar sih resiko pemborosan anggarannya itu? Iya, program yang mengulang ini saya kira menjadi anomali, menjadi penyakit bagi semua instansi ya. Kalau dianggap ini baik, ini dilanjutkan, padahal perlu evaluasi. Misalnya yang paling dibenci, apalagi oleh Pak Prabowo itu kan rapat. Iya, di hotel rapatnya gitu ya. Nah, ini kan rapat aja butuh sekian anggaran. Betul. Maka bolehlah rapat sepanjang ada keterbatasan, ada dibatasi misalnya sebulan 2 kali misalnya begitu kan. Tidak harus kemudian sering sekali lalu menggunakan APBD untuk rapat. Nah, ini salah satu dari pemborosan yang Mbak tadi sampaikan. Salah satunya di situ. Dan akhirnya terjadilah efisiensi tadi ya. Gitu. Oke. Masih di podcast Suara Rakyat, kita udah di segmen kedua. Kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, Empower. Saya Yuri Sabrina dan Mas Ari masih akan hadir lagi di segmen ketiga. Segmen ketiga ini di podcast Suara Rakyat kita akan bahas tentang anggaran terbuka, partisipasi akankah meningkat. Nah, kalau ngomongin soal anggaran terbuka itu pasti ada hubungannya sama transparansi, akses data publik dan peran warga ya kan. Ngomongin soal transparansi nih Mas ya. Data APBD Jawa Timur terbuka secara real time nggak sih untuk publik? Iya, kalau data Jawa Timur saya katakan masih belum seperti halnya dana desa di desa. Tadi yang saya sampaikan bahwa di provinsi itu memang kenapa nggak bisa memberikan keterbukaan yang seluas-luasnya, karena anggarannya berbagai macam sisi. Nah, dari unsur pajak, dari transfer pusat, dari retribusi banyak sekali. Nah, kalau di desa hanya cukup dari pusat selesai. Nah, maka siklus ini kemudian menjadi nggak segera untuk ngasih transparansi dan publik seluas-luasnya. Karena memang ada anggaran yang terus-menerus di perubahan-perubahan ini. Nah, kalau ini masih terpecah-pecah, belum sempurna diberikan masyarakat, khawatirnya mentah malah. Nah, begitu, Mbak. Jadi memang nggak dibuka secara publik ya, gitu. Lalu gimana caranya biar warga ini gampang mengakses dan bisa paham informasi anggaran saat ini? Ya, kalau mau mengakses kemudian memonitoring, sebenarnya dirasakan aja melalui dirinya. Misalnya aku anak muda nih, urusannya kepemudaan, maka itu di dinas kepemudaan. Saya mau sekolah nih, saya butuh beasiswa, berarti dinas pendidikan. Saya mau jualan nih, berarti di dinas perindustrian atau dinas UMKM. Saya butuh modal nih, saya di mana ya? Maka dinas koperasi misalnya. Begitu. Jadi lihat apa dulu, baru kita klik ke sana. Saya kira di sana juga ada kok, di masing-masing web dinas itu ada. Ada ya. Jadi kalau misalkan dari Empower sendiri pengen tahu
ngaksesnya itu langsung ke dinas-dinas Iya, tertentu ya. Mau fokusnya kemana yang betul, diakses gitu ya. Nah, sudah ada dashboard transparansi APBD yang interaktif dan edukatif nggak sih, Mas? Nah, saya belum melihat ini ya, belum cek langsung soal ini. Tetapi beberapa provinsi itu sudah memberikan sebuah gambaran bahwa pemerintah provinsi itu lewat laman Pemprov Jatim itu semua program udah masuk di situ. Hanya sisa memang secara global. Oke. Misalnya peningkatan kapasitas warga masyarakat, gitu kan? Tidak spesifik beasiswa, enggak juga gitu. Nah, kemudian ada misalnya bantuan UMKM. Nah, kayak gitu itu oke. Nggak sampai detail ke bawah karena nggak sampai di breakdown ya. Jadi bisa tapi nggak sampai di breakdown ya. Terus untuk DPRD sendiri, bagaimana DPRD merespon kalau ada warga yang menyoal kebijakan anggaran? Kalau ada masyarakat yang mungkin barangkali punya saran, punya masukan dari anggaran, sampaikan aja ke Provinsi Jawa Timur. Kantor kita 24 jam kok. Kalau sekali lagi kalau di dapil saya di Madiun Nganjuk ada poskonya masing-masing. Di Nganjuk ada 2 posko, di mana di Madiun juga ada posko, bisa dipakai itu satu waktu. Misalnya kok ini provinsi punya ini nggak jelas ya, nggak apa ditanyain. Kalau jauh-jauh ke Surabaya nggak usah di situ aja. Gitu. Kalau di Surabaya langsung ke DPR aja. Langsung ke DPR, itu pasti akan dijelaskan. Maka akan dijelaskan oleh, kalaupun nggak ketemu dengan anggotanya, pasti dengan stafnya. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan ada yang mau langsung ke DPR nih ya untuk tanya-tanya itu kan artinya terbuka ya. Keterbukaan ini memicu ketakutan atau justru malah memperkuat akuntabilitas, Mas? Menurut Mas Ari? Kalau saya malah ini bagus ya, malah lebih akuntabel dalam penggunaannya. Karena satu sisi memang masyarakat juga harus tahu. Sisi yang kedua bahwa kami selaku di DPR Provinsi juga sebagai memonitor penggunaan. Jadi pemerintah ini kan menggunakan dengan eksekutornya kan. Maka kita ini selaku dewan ini adalah bagaimana agar supaya pengelolaannya baik. Nah, kalau dibantu oleh masyarakat semakin baik. Karena memang kita mewakili masyarakat. Ya, betul. Untuk penyambung suara rakyat ya ke pemerintahan. Nah, gimana Komisi C bisa mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran? Kalau soal anggaran, tadi yang saya sampaikan bahwa setiap OPD itu setiap triwulan kita evaluasi. Anggarannya sekian, sudah sampai di mana, targetnya apa. Lalu kira-kira di bulan Desember di akhir tahun sudah mendapatkan apa. Nah itu kita terus pantau, Mbak. Nah cara kita menganggarkannya sekaligus memonitornya di situ itu. Jadi caranya gitu ya, ngecek. Ya, ngerti ya, empower nih kerjaannya teman-teman anggota dewan itu ya. Biar ngerti gitu loh. Ada nggak sih Mas forum rutin yang mempertemukan antara warga dengan pembuat kebijakan anggaran? Kalau tadi kita sempat sebut musrenbang ya. Kalau yang forum rutin nih, musrenbangnya berapa bulan sekali? Kalau ini setiap tahun ya. Setiap tahun itu di Provinsi Jawa Timur itu dari bawah, Mbak. Jadi musrenbang itu dari desa. Dari desa, oke. Nah desa ini dari mana? Ajak warga RT dulu berunding. Cari RT bagus nggak? Kami butuh pos Yandu misalnya. Ini masuk ke atas ke desa. Perlu desa disampaikan ke kabupaten, kecamatan ya. Kecamatan ini dibawa oleh para camat ini ke kabupaten. Baru mana yang di cover kabupaten, mana yang provinsi. Ya nggak mungkin kita semua. Betul. Nah, maka kalau hanya tong sampah aja kenapa sih harus ke provinsi gitu? Kan cukup iuran warga aja kira-kira cukup berapa atau dana desa kan. Nah, itu levelnya begitu. Jadi ada filterisasi juga ya di situ ya gitu. Kalau tong sampah plastik aja masa harus ke provinsi Pak? Sampah plastik kan ya. Tapi kalau forum rutinnya sendiri ada nggak? Ada. Kalau untuk masalah itu ada masa reses ya kalau masyarakat. Reses itu setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Paling nggak ya bisa lah masyarakat Provinsi Jawa Timur kalau mau nyumbang suara, bukan nyanyi ya maksudnya, mau memberikan suaranya ya seperti itu. Nah, bentuk kolaborasi apa sih Mas yang ideal antara masyarakat sipil dan DPRD kalau ngomongin soal anggaran? Bentuk transparansinya? Iya, kolaborasi. Kalau kolaborasi saya kira ada program itu yang dari aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke kita DPR, kemudian diberikan ke dinas. Nah ada juga program dinas sendiri nih, mereka melakukan program sendiri.
Nah, bersinergi inilah kolaborasi antara bagaimana program itu ke masyarakat kita. Oke. Hanya pengalihan objek saja. Yang itu misalnya pemerintah melalui Dinas Pendidikan objeknya adalah beasiswa masyarakat Madiun. Nah, misalnya begitu. Kemudian ada masyarakat Nganjuk yang minta ke kita untuk beasiswa. Tinggal kolaborasi aja, yang Madiun berapa, yang Nganjuk berapa, tinggal bagi aja. Kira begitu lah kolaborasinya. Gitu. Oke. Jadi kolaborasinya gitu soal anggaran ya. Nah, ngomongin soal transparansi lagi. Biar transparansi nggak cuma jadi formalitas ya. Gimana caranya agar tetap benar-benar bisa dimanfaatkan oleh warga, Mas? Iya, soal transparansi ini kan soal apa ya? Soal kepuasan aja. Betul. Ya, soal kepuasan. Sepanjang di lingkungannya merasa nyaman, sepanjang jalan aksesnya udah bagus, mungkin listriknya sudah mulai terang, kemudian syukur-syukur ya di desanya, di RT-nya udah ada wifi-nya, itu kan sudah bersyukur banget gitu. Iya, betul. Nah, selebihnya untuk keperluan-keperluan yang dasar kayak kesehatan, ini juga perlu banyak Mbak yang kita cover. BPJS itu subsidi juga kan. Iya, betul. Kemudian ada lagi kaitan dengan warga masyarakat fakir miskin, ini juga banyak sekali itu. Nah, sepanjang dirinya masih nyaman, saya kira cukup, itu berarti pemerintah hadir. Nah, pemerintah sudah hadir itu. Tinggal yang lain-lain misalnya kayak beasiswa, itu soal lain ya. Banyak program sekali yang di-cover oleh pemerintah ini. Banyak sekali. Jadi memang masyarakat itu bukannya kurang puas ya, kayak mereka itu mencoba membreakdown satu-satu apa nih, padahal sebenarnya kalau mau di breakdown satu-satu bakal mumet juga gitu, ya kan? Mas, kira-kira ada pesan untuk anak-anak muda yang ingin ikut mengawal APBD nggak? Silakan. Iya, duhai teman-teman, sahabat-sahabat milenial maupun Gen Z ya. Yang pertama, bahwa pemerintah ini hadir, maka rasakan, nikmati. Lalu yang kedua, jangan bosan-bosan untuk mengakses beberapa program lewat OPD. Caranya bisa masuk ke kanalnya masuk OPD, ada Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan. Silakan masuk aja. Karena APBD bukan hanya soal nominal. APBD soal bagaimana penganggaran itu sudah kita rasakan dan masyarakat rasakan. Tentu niatan kita satu, bahwa APBD untuk rakyat, APBD untuk masyarakat, dan harus berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat Jawa Timur. Nah, semua pertanyaan sudah Yuris berikan kepada Mas Ari dan dijawab dengan baik. Sekarang saatnya closing statement untuk segmen terakhir di podcast Suara Rakyat episode kali ini. Silakan Mas Ari. Ya, APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, dan tentu itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau APBD ini dirasa di lingkungannya, di sekitarnya belum berdampak, maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, masyarakat Jawa Timur bisa kemudian berkontribusi lewat kita. Yang terpenting adalah bahwa APBD untuk masyarakat Jawa Timur bukan hanya soal nominal, tapi soal bagaimana Jawa Timur ini lewat APBD bisa berfungsi berdampak baik kepada masyarakat Jawa Timur. Nah, itu dia Empower ya. Sudah dijelaskan semuanya total sama Mas Ari lengkap di episode kali ini. Jadi Empower, kalau kamu misalkan mau cek APBD, tahu kan ceknya di mana? Mau datang langsung ke DPR di Jawa Timur ya, kantornya boleh 24 jam buka. Mau tanya tentang apapun di sana yang berhubungan dengan APBD, silahkan ya. Dan Yuris mengucapkan terima kasih Mas Ari sudah berkenan datang ke sini ya. Empower, jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan link YouTube ini ke teman-teman, saudara, rekan-rekan agar semua tahu dan bisa teredukasi dengan baik. Yuris Sabrina pamit, sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.